Selamat pagi dari Pantai Lakeba, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Aku dan kawanku sedang mencari kombai atau bulu babi. Masyarakat di sini biasa mencari biota laut ini untuk dijadikan makanan sehari-hari. Makanya pantai ini ramai sekali sejak matahari terbit, terutama saat air laut sedang surut. Bulu babi termasuk hewan nokturnal atau aktif pada malam hari untuk mencari makan. Saat terang, hewan yang juga disebut landak laut ini bersembunyi di antara celah karang, padang lamun, atau pasir di air yang bersuhu hangat. Kami menggunakan sebilah kayu untuk mencari kombai. Bulu babi di sini ukurannya lebih besar dibandingkan bulu babi lainnya. Durinya juga lebih pendek. Kombai disukai masyarakat karena di dalamnya terdapat gonat yang lezat. Meski demikian, tidak semua bulu babi ini bisa dimakan ya teman. Dari ratusan spesies, hanya ada belasan jenis yang aman untuk dikonsumsi. Oh iya teman, saat mencari kombai, kami juga harus hati-hati. Duri kombai rapuh, alias mudah patah. Dan jika kulit kita tertusuk durinya, juga bisa infeksi. Kombainya sudah terkumpul banyak. Sekarang kami akan mengolahnya dengan sambal colo-colo. Teman di rumah penasaran ingin tahu bagian dalam kombai ini? Bolang. Dasar tunggu-tunggu kau dari tadi katanya kau bantu saya cari pasir. Oh iya, mari kita pergi cari pasir. Sapa dulu teman-teman. Oh teman-teman, mari kita cari pasir. Mari. Teman, kawanku Hilya meminta bantuan kami untuk mengambil pasir. Sebagai teman yang baik, kami akan membantunya. Aku dan Hilya mengambil pasir. Syahril dan Sheila malah bermain gebuk pasir. Kami memang suka bermain seperti ini, teman. Tidak sakit kok, karena gebuknya juga tidak kencang. Berhenti dulu main-main, bantu dulu kami ini. Kami tidak main-main ini, Lang. Kita masih bagus berusulan ini dengan yang di luar. Jenis pasir yang diambil adalah pasir pantai yang berwarna putih. Pantai Lakeba memiliki garis pantai yang panjang sekali. Jadi mudah banget kan kami menemukan pasirnya. Pasir ini akan diberikan kepada Nenek Hilya sebagai bahan campuran pembuatan gerabah. Pasir pantai lebih halus dibandingkan pasir sungai, teman. Gerabah juga akan lebih kuat. Di mana pasir kalian? Kita sudah dapat satu itu. Iya, pasir kita. Pasirnya sudah terkumpul banyak. Langsung kita bawa ke Nenek Hilya yuk. Teman, di sini tempat pembuatan gerabahnya. Di Kota Bau-Bau sendiri sudah jarang loh pengrajin gerabah seperti ini. Kami juga mau ikutan belajar membuat gerabah, teman. Sudah Mi pasirnya. Semakin banyak semakin bagus. Sahril kayak banyak pasir nih. Sahril sudah cukup ini. Pertama, pasir pantai dicampur dengan tanah liat. Tanah liat harus bersih dari kerikil, ranting, atau dedaunan. Tanah liat umumnya berwarna coklat kehitaman, tapi di sini warnanya coklat kekuningan. Tanah liat juga biasanya didapat dari hasil menggali langsung karena lebih lengket dan mudah dibentuk. Bolang sudah bagus, kemarin kita bawa di Nenek. Sahril jangan kau ikut kamu ya, tunggu di sini. Iya, saja sana. Tanah liat yang sudah halus dibentuk sedikit demi sedikit. Pemukul kayu digunakan untuk membentuk bagian luarnya dan batu untuk bagian dalamnya. Gerabah juga diberi air agar lebih mudah dibentuk. Ketebalan gerabah harus sama di setiap sisinya agar dapat digunakan dengan baik. Jadi pada tahap ini butuh ketelitian dan tenaga ya teman. Karena proses pembuatan gerabah dikerjakan oleh tangan manusia tanpa bantuan mesin sama sekali. Hilya, Serla, bagus kan beriuku? Apa yang Jadi ini bagus tuh. Ya bagus ini, bagus. gerabah yang sudah dibentuk lalu dijemur hingga kering selama beberapa hari tergantung sinar matahari. Setelah kering, gerabah akan dibakar teman. Tujuannya agar gerabah kuat dan tidak mudah pecah. Gerabah di sini punya peranan penting sejak dulu, terutama sebagai wadah
untuk memasak maupun peralatan rumah tangga lainnya. Sebelum dibakar, biasanya gerabah akan diwarnai supaya lebih menarik, teman. Aku dan Hilya memberikan warna pada bagian atas gerabah, lalu nenek menambahkan ornamen garis pada tiap sisi gerabah. Selesai diwarnai, gerabah siap dibakar. Ini mana yang mau bakar? Nih. Yang juga tuh. Martabak nih yang Tahap pembakaran harus dilakukan pada tempat terbuka agar dapat mengalirkan panas secara merata. Pembakarannya pun melalui 2 tahap. Pertama, dengan menumpuk daun pisang kering di atas gerabah, lalu dibakar beberapa menit. Lalu gerabah yang sudah dibakar dipindahkan ke tumpukan kayu atau bambu untuk dibakar yang kedua kalinya. Pada tahap ini juga harus dilakukan saat siang hari, karena panas matahari akan menentukan hasil dari gerabahnya nanti. besarnya. Lihat, gerabahnya sudah selesai dibakar. Hasil yang bagus akan berwarna coklat kemerahan, sementara yang kurang bagus berwarna kehitaman. Setelah itu, gerabah dicuci. Tapi sayang, sepertinya gerabah kami tidak begitu bagus karena cuaca hari ini tidak begitu panas. Bola sakas hadiahmu ini. Bolang nenek. Iya. Terima kasih. Wih, senang deh bisa memiliki gerabah dari Nenek Hilya. Terima kasih ya, Nek. Teman, kami akan mengolah kombai yang kami cari tadi. Teman, begini nih caranya mengolah kombai di sini. Aku, Sheila, dan Hilya membuat bumbunya. Sementara Syahril menyiapkan pembakarannya. Kami membuat sambal culu-culu. Ya, namanya juga sambal. Bahan utama yang digunakan tentu cabai dan bawang ya, teman. Kami juga menambahkan daun kemangi supaya lebih wangi. Semua bahan ditumbuk menjadi satu. Sudah hancur kan ini toh? Yo, saya pergi bantu dulu Ali ya. Iya, pergi Mi. Kombai harus dibakar terlebih dulu di atas alat pembakaran. Cara ini dilakukan agar durinya mudah dirontokkan, sehingga mudah dipegang. Membakarnya harus dibolak-balik dan tidak boleh terlalu lama, supaya kombai tidak gosong. Jangan lupa menambahkan perasan jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amis dan lebih segar tentunya. Setelah itu, buka cangkangnya dengan pisau. Nah, ini dia bagian yang akan dimakan. Yang ada di bagian dalamnya, teman. Hati-hati, jangan sampai terkena pisaunya. Kombai lalu dicuci untuk menghilangkan pasir di dalamnya. Bentuknya seperti donat ya. Sambal kemudian dicampur ke kombainya, teman. Aduk deh. Teman di rumah, penasaran nggak seperti apa rasanya? Saatnya makan. Lang, punya aku sedikit, punya banyak. Gara-gara kau kurang cepat memilih. Coba rasa. Gurihnya. Kombai memiliki gonad berwarna kuning. Bagian inilah yang tinggi kandungan protein, juga mengandung vitamin C yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita loh. Untung saja kami mengambil kombainya banyak. Kalau cuma makan satu, pasti kurang, teman. Tambah lagi? Iya. Yur! Dingin! Teman, petualangan kami di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara masih berlanjut nih. Tepatnya di daerah Palabusa. Kami sedang bermain lompat air sambil berenang. Segar!
Di sini ada banyak sekali dermaga bambu yang digunakan untuk menjemur rumput laut. Tapi tempat ini juga dimanfaatkan sebagai lokasi bermain kami. Airnya yang bersih dan segar membuat kami betah berenang di sini. Wah, kasihkan berenang. Aku hampir lupa membantu pamanku. Kita sudah yuk berenangnya. Teman, ini pamanku. Ia adalah seorang nelayan yang handal mencari ikan. Sekarang aku mau ikut paman mencari ikan di Pantai Galampa, Kota Bau-Bau. Di pantai ini terkenal hasil lautnya yang melimpah loh. Ikannya juga banyak jenisnya. Untuk menuju lokasi menangkap ikan dengan menggunakan perahu kecil ini. Tidak terlalu jauh dari pesisir, jaring kami tebar pelan-pelan. Setelah ditebar, kami harus memastikan jaring ini membentuk lingkaran supaya jaring lebih mudah ditarik. Makanya disebut jaring lingkar. Ayo kita turun, kita anu ikan. Usir ikan, ah? Usir ikan. Oke, sip. Kami juga menggiring ikan dengan cara berenang agar ikan merapat ke arah jaring dan tersangkut. Hilya dan Sheila juga membantuku menggiring ikan. Setelah itu, kami kembali ke perahu untuk menarik jaring ini. Berapa banyak ikan yang didapat ya? Biasanya, jenis ikan yang didapat adalah ikan karang yang ukurannya tidak terlalu besar. Dapat apa nih? Ikan pelengkot ini. Apa? Gini caranya. Matanya diangkat supaya tidak ikan tidak rusak. Ayo, tarik lagi jaringnya. Selain ikan, ada juga cumi yang tersangkut, teman. Wah, besar sekali ukurannya ya. Waktu yang tepat untuk menjaring ikan seperti ini saat pagi atau air laut sedang surut. Bola, bawa ikan itu untuk acara. Untuk kita acara di atas itu. Iya. Bawa pulang semua itu. Hasil tangkapan kami sudah cukup banyak, teman. Ikan ini akan diolah untuk dihidangkan di acara 8 bulanan bibiku. Ikan hasil tangkapan akan dimasak menjadi parende ikan kuah kuning, teman. Tapi sebelumnya, aku dan kawanku mau mencari salah satu bumbunya dulu. Asam belimbing atau belimbing wuluh. Semua bagian dari pohon ini memiliki manfaat. Tapi yang paling sering digunakan, ya buahnya ini. Buah lonjong berwarna hijau ini rasanya asam. Dan biasa menjadi campuran pada bumbu masakan. Bolang kau sudah minta izin ini. Sudah ini punya pamanku, belimbingnya pamanku ini bisa jadi kita bisa panjat. Ini pegangkan dulu. Ini besar-besarnya. Yuk, ambil yang besar-besar bolangnya. Yuk. Buahnya tumbuh pada batang pohonnya, tapi posisinya lebih banyak di bagian atas. Jadi, aku harus sedikit memanjat untuk mengambil asam belimbing ini. Di desaku, asam belimbing mudah sekali ditemui. Kami biasa menanamnya di halaman rumah agar bisa langsung dipetik saat dibutuhkan. Jadi tidak perlu beli ke pasar, teman. Saat berbuah, jenis belimbing ini jumlahnya bisa banyak sekali. Ih, bolang sudah banyak ini. Sudah Mi. Nanti banyak yang busuk lagi. Sudah Mi. Turun Mi. Sudah penuh, kita turun . Asam belimbingnya sudah cukup, teman. Sekarang kami pulang dulu untuk mengolah ikan. Ayo kita pergi.
Iris baik-baik tuh bawangnya. Iya. Iya. Jangan sampai hancur itu. Nanti tidak enak. Teman, untuk membuat ikan parende kuah kuning tidak susah loh. Bumbu yang digunakan biasa kita jumpai di dapur. Seperti cabai, tomat, sereh, jeruk nipis, bawang, dan kunyit. Semuanya ditumbuk menjadi satu. Jangan lupa asam belimbingnya sebagai cita rasa asam pada masakan. Parende ikan sendiri merupakan salah satu warisan kuliner Sulawesi Tenggara, teman. Terutama di Tanah Buton. Makanan ini berbentuk sup ikan berbumbu kuning yang segar banget. Teman di rumah penasaran seperti apa rasanya? Supaya cepat selesai, kami berbagi tugas. Aku dan Sheila membuat bumbu. Syahril menyiapkan api. Sementara Hilya membersihkan ikan bersama Bibi. Apinya kenapa belum nyala ini? Ikannya sudah siap. Bumbunya juga sudah siap kah? Ikan dan bumbu sudah siap untuk dimasak. Sekarang rebus air dulu ya. Lalu masukkan sereh serta bumbu yang sudah ditumbuk tadi. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Setelah itu, masukkan ikannya beserta irisan tomat dan cabai. Kami harus menunggu selama beberapa menit sampai airnya mendidih dan bumbu meresap ke dalam daging ikan. Tambahkan irisan kemangi juga daun bawang supaya lebih wangi dan lebih menggugah selera. Kami jadi lapar deh. Tapi tidak boleh dimakan sekarang. Hehehe. Acara ini merupakan acara syukuran atas kehamilan bibiku yang menginjak usia ke-8 bulan. Musik Latatowu menjadi pengiringnya. Alat musik ini menggunakan potongan kayu yang dibelah dan dipukul secara bergantian dengan kedua tangan, sehingga menghasilkan bunyi atau nada yang enak didengar. Bibiku dibawa ke depan pintu rumah untuk disiram air. Prosesi ini dipimpin oleh tetua desa. Tradisi ini juga dilakukan di depan pintu rumah sebagai simbol kemakmuran. Acara 8 bulanan ini bertujuan untuk mendoakan calon bayi dan sang ibu agar selamat sampai hari kelahiran nanti. Setelah disiram dengan air, bibi kembali didoakan oleh pemuka adat. Lalu disuapi makanan agar bayi di dalam kandungan mendapat nutrisi dan tetap sehat. Setelah itu baru deh kami makan bersama. Tidak hanya sebagai bentuk rasa syukur, acara 8 bulanan ibu hamil ini juga menjadi tradisi dan menambah erat tali silaturahmi karena dihadiri oleh keluarga, saudara, juga tetangga. Ternyata parende ikan kuah kuningnya enak sekali, teman. Rasa asamnya terasa, begitu juga pedasnya. Apalagi ikannya baru saja didapat. Segar. Teman, sampai di sini dulu ya petualangan kami di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Selalu jaga dan lestarikan adat dan tradisi budaya Indonesia ya. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah